Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Kali ini saya ingin melanjutkan tentang perbandingan. Namun kali ini yang berbeda adalah dua besarannya dengan satuan yang berbeda. Nah, seperti apa? Kita saksikan bersama-sama. Jadi, untuk contoh berikut mengilustrasikan situasi yang melibatkan cara lain untuk membandingkan bilangan. Jadi di sini kita tetap membandingkan seperti kemarin. Kalau kemarin kan kita membandingkannya tentang orang dan orang ya. Kayak misalkan kemarin laki-laki dengan perempuan. Terus ada lagi tugasnya kan tentang tahun lahir. Itu kan sama-sama tahun. 2006, 2007 sama 2008 itu kan sama-sama tahun. Nah, sekarang berbeda nih. Berbedanya seperti apa? Kita lihat. Yang pertama ada sepeda motor ayah mampu menempuh 40 km per liter. Pertama, ketika perjalanannya lancar. Di sini ada dua nih perbandingan ada dua satuan yang berbeda. Yang pertama ada 40 km. Yang satu lagi ada liter. Kalau kemarin kan sama-sama tahun. Ada 2007 sama 2008, itu sama-sama tahun. Nah, yang sekarang ada kilometer, ada liter, ada jarak, ada volume. Beda ya. Kalau masih bingung, kita lihat yang kedua. Contoh yang kedua itu ada kurs rupiah. Kurs rupiah terhadap dolar Amerika Serikat adalah 12.050 rupiah per dolar AS. Di sini satuan yang berbedanya apa? Nah, ada rupiah, ada dolar. Rupiah sama dolar beda ya. Jadi 1 dolar itu bukan 1 rupiah, tapi 12.000. Satuannya berbeda tuh antara rupiah dan dolar. Masih bingung? Kita lanjut yang ketiga kalau gitu. Yang ketiga, kita membutuhkan 4 kue setiap orang. Di sini satuannya beda ya. Ada kue, ada orang. Kue sama orang itu kan beda. Nah, saat acara perpisahan sekolah. Mulai terbayang ya. Coba kita lihat lagi selanjutnya kalau gitu. Ada lagi, saya membayar biaya rental warnet 3.500 per jam. Nah, siapa yang pernah ke warnet? Di sini satuannya berbeda ya. Ada rupiah atau mata uang sebagai pembayaran, ada waktu. Jadi perbandingannya rupiah atau uang per waktu. Nah, selanjutnya ada label informasi nilai gizi wafer. Nilai gizi itu yang di samping ya, yang ada kalorinya, yang ada proteinnya, dan yang lain-lain. Menyebutkan bahwa 90 kalori per 4 potong wafer. Nah, di sini yang berbeda apa? Antara kalori dan potong wafer. Masih bingung juga? Yang terakhir nih yang biasa kita lihat di kehidupan sehari-hari sebenarnya, namun kita tidak sadar. Yang terakhir ada kecepatan rata-rata. Tahu kan kecepatan? Yang biasa ada di motor, mobil. Nah, kecepatan rata-rata berlari kakak saya adalah 8 km per jam. Sini ada dua nih, ada kilometer sebagai jarak dan jam sebagai waktu. Nah, sampai sini mulai paham? Coba kalau kita lanjut lagi. Di antara kelima, 5 apa 6? Ayo, 5 apa 6? Jangan terkecoh ya, ingat sekali lagi jangan terkecoh. Ini tuh pengecoh nih, supaya kalian baca. Pernyataan di atas, manakah yang berbeda di antara yang lain? Kira-kira ada yang beda nggak? Kayaknya semuanya beda ya. Nggak ada yang sama. Jadi, setiap pernyataan di atas membandingkan dua kuantitas berbeda.
kuantitas itu jumlah ya. Ada lagi kualitas. Jadi ada kuantitas, ada kualitas. Kalau kuantitas itu jumlah. Kalau kualitas itu ya kualitas apa ya ngejelasinnya ya. Ya seberapa bagus lah kalau kualitas tuh. Kalau kuantitas itu seberapa banyak, kalau kualitas itu seberapa bagus. Nah, misal tadi kan kita membandingkan tentang perbandingan jarak yang ditempuh kilometer dengan banyak pertamax liter ya kan, kilometer dengan liter, beda ya satuannya ya. Terus ada lagi tarif internet per jam, tarif jam, beda ya tarif dengan jam ya. Terus ada kurs rupiah terhadap dolar, rupiah sama dolar itu beda. Dan yang terakhir adalah kecepatan tadi tuh, kilometer per jam. Nah, untuk selanjutnya saya ingin ngasih contoh. Jadi di sini ada Agung nih. Agung bersepeda di lintasan yang berbeda. Lintasan berbeda tuh maksudnya dia nggak muter-muter di satu titik aja ya. Dia itu misalkan dari sekolah sampai ke rumah, atau dari sekolah ke Permai, atau dari sekolah ke mana lagi tuh yang jauh. Intinya dia itu jalan lurus, nggak muter balik. Terus katanya terkadang melintasi jalan yang naik. Naik itu ya seperti nanjak lah ya, bahasa kita mah. Nanjak atau naik ke gunung atau kemana gitu yang lebih berat lah goesnya. Terus terkadang melintasi jalan yang menurun. Ya turunan kalian tau lah. Yang nggak usah dikayuh kalau naik sepeda tuh, meluncur. Terus ada kalanya dia melintasi jalan yang datar. Terus Agung berhenti 3 kali nih. Ingat, 3 kali berhenti Agung nih, ya kan? Untuk mencatat waktu dan jarak yang telah ditempuhnya setelah melewati 3 lintasan. Jadi saat melintas Agung berhenti, tek. Agung catat tuh jaraknya dia berapa, waktunya dia berapa. Terus Agung jalan lagi, stop, berhenti lagi untuk istirahat. Terus dicatat lagi tuh jarak sama waktunya berapa. Terus jalan lagi, berhenti lagi, dia catat lagi waktu sama jaraknya dia berapa. Sampai 3 kali berhenti ya. Ingat tuh, dia dari jalan dari sini ke sini 3 kali berhenti. Ya. Nah, katanya pemberhentian pertamanya dia itu jaraknya 8 km. Itu ditempuh selama 20 menit. 8 km selama 20 menit. Jadi dia jalan dari titik A ke titik B itu 8 km, waktunya 20 menit. Ingat ya. Nah, terus yang kedua, pemberhentian kedua katanya jaraknya 12 km. Jadi setelah berhenti tadi, Agung jalan lagi nih 12 km dengan waktu 24 menit. Nah, terus yang ketiga lagi nih, setelah berhenti tadi, jalan lagi Agung sampai berhenti lagi. Ternyata jarak yang ditempuh Agung yang terakhir itu 24 kilo. Waktunya 40 menit. Total jarak yang ditempuh Agung berapa? 8 tambah 12, 20. Tambah 24, 44 kilo ya. 44 kilo berhenti 3 kali. Waktu yang ditempuh Agung 20 tambah 24, 44. Tambah 40, 84 menit. Itu sekitar 1 jam 24 menit. Ya. Nah, setelah perjalanan Agung itu kita simpulkan. Timbullah pertanyaan, pada lintasan yang manakah Agung mengendarai sepeda dengan cepat? Dengan cepat ya, ngebut ya. Jadi dari sini ke sini itu kan tadi 8 kilo, 20 menit nih. Ya kelihatannya cepet ya, 20 menit doang. Tapi kan jaraknya hanya 8 kilo.
Walaupun waktunya sebentar tapi jaraknya sedikit, ya sama aja dong kecepatannya. Belum tentu lebih cepat. Coba yang kedua. Yang kedua kan tadi jaraknya 12 kilo. Jarak lebih jauh ya dari ini ya. Tapi dia waktunya juga lebih lama. Apakah lebih lama juga Agung goesnya? Belum tentu. Ya kan? Yang terakhir ada 24 kilo. Jaraknya yang terakhir kan 24 kilo. Itu waktunya 40 menit. Apakah lebih lama lagi? Ya belum tentu juga. Kita harus menghitungnya, ya kan? Kita kan belum bisa menyimpulkan semuanya tanpa gimana ya? Tanpa dihitung dulu. Nah, kita coba hitung. Kita menentukan kecepatan rata-rata Agung setiap lintasan. Masih ingat rumus kecepatan apa? Ayo pelajaran SD. Jangan sampai lupa tuh, akan dipakai terus. Jadi, untuk rata-rata kecepatan itu rumusnya adalah jarak dibagi waktu. Untuk yang pertama tadi berapa jaraknya? 8 kilo ya. 8 kilometer, waktu tempuhnya 20 menit. Berarti rata-rata kecepatannya 8 per 20 sama dengan 2 per 5. Sama-sama kita bagi 4 ya. 8 bagi 4, 2. 20 bagi 4, 5. Satuannya kilometer per, karena di sini menit, jadi ikut menit. Kalau di sininya jam, dia jadi jam di sininya ya. Nah, jangan salah nih satuannya. Oke. Terus lintasan yang kedua, tadi jaraknya 12 kilo. Waktunya 24 menit. Berarti Agung mengendarai sepeda dengan kecepatan berapa? 12 per 24. Kita perkecil, sama-sama dibagi 12. 12 bagi 12, 1. 24 dibagi 12, 2 kilometer per menit. Nah, untuk yang ketiga, lintasan ketiga, Agung menempuh 24 kilometer dalam waktu 40 menit. Berarti 24 per 40. Sama-sama dibagi berapa? Ya, dibagi 8. 24 dibagi 8, 3. 40 dibagi 8, 5. Jadi 3 per 5 km per menit. Kira-kira dari ketiga kecepatan ini, mana yang lebih cepat? Ayo, mana yang lebih ngebut? Ayo, udah ada yang bisa menentukan? Nah, jadi coba kita lihat ya, perbesar ya. Di sini kan penyebutnya beda-beda, ada 5, ada yang 2, ada yang 5. Supaya sama penyebutnya, diapain? 5, 2, sama 5. Berarti KPK-nya 10. Kita jadikan bawahnya per 10 semua. Berarti ini per 10, ini per 10, ini per 10. 5 supaya jadi 10 diapain? Dikali 2. Berarti atasnya kita kali 2 juga. Berarti 4 per 10. Yang ini 4 per 10 nih, inget nih, tulis aja, tulis di kertas. Nah, yang ini berapa? Ini kan untuk jadi 10 harus di 2 dikali 5. Berarti atasnya 1 dikali 5, 5. Berarti di sini 5 per 10. Di sini 4 per 10, di sini 5 per 10. Dan yang terakhir, untuk jadi 10, dia diapain? Dikali 2. 3 dikali 2, 6. Berarti di sini 4, di sini 5, di sini 6. Ya kan? Pernya sama-sama 10 semua. Berarti ini lebih lambat, ini tengah-tengah, ini paling cepat. Ya kan? Agung di sini ngegoesnya lama nih. Di sini semakin cepat. Semakin cepat lagi di sini. Nah, ya kan? Berarti angkanya lebih banyak itu. Nah, kesimpulannya, karena
2/5 itu kurang dari 1/2, kurang dari 3/5, berarti dari sini lebih kecil, sedang ke besar ya. Ingat nih, tanda ini berarti kurang dari. Kalau angka tandanya ke sini berarti lebih dari. Ini lebih besar, kecil, tambah kecil lagi. Dapat disimpulkan bahwa Agung mengendarai sepeda paling cepat saat berada di lintasan ketiga dan mengendarai sepeda paling lambat saat berada di lintasan pertama atau baru pertama kali dia ngegoes. Nah, sekian dari saya. Jika ada pertanyaan, silahkan ditanyakan di kolom komentar. Nanti akan saya buatkan videonya. Oke, video jawaban dari pertanyaan kalian. Dan jangan lupa, kalau kalian berminat, subscribe saja channelnya. Nanti siapa tahu kalau ada jawaban-jawaban yang kalian pertanyakan saya update, kalian jadi tahu, ada notifikasinya masuk bahwasanya saya sudah ngejawab soal-soal yang kalian tanyakan. Oke, sekian dari saya. Pertanyaannya boleh bebas ya, dari yang materi-materi sebelumnya atau. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.